kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Correlation and Agreement Between Arterial and Venous Blood Gas Analysis in Patient with Hypotension and Emergency Department-Based Cross-Sectional Study yang diterbitkan pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini adalah analisis gas darah yang penting untuk menilai pasien dengan kondisi respirasi akut atau gangguan metabolik di ruang gawat darurat. Arterial blood gas atau ABG merupakan standar emas untuk evaluasi oksigenasi, ventilasi, dan status asam basa. Namun, pengambilan sampel ABG terasa menyakitkan dan beresiko menimbulkan komplikasi seperti cedera arteri, trombosis, emboli, hematoma, dan lain sebagainya. Venous blood gas atau VBG menjadi alternatif yang berharga karena pengambilannya lebih mudah, kurang menyakitkan, dan memiliki resiko yang lebih rendah. Selain itu, VBG juga telah menunjukkan korelasi yang kuat dengan ABG pada berbagai kondisi klinis, seperti DKA, COPD, dan penyakit paru kronis. Akan tetapi, pada pasien dengan hipotensi, hasil penelitian sebelumnya mengenai kesamaan antara ABG dan VBG masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan dan kesesuaian antara analisis gas darah arteri dan vena pada pasien dengan hipotensi di ruang gawat darurat, khususnya untuk parameter pH, PCO2, HCO3, laktat, dan base excess. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model prediksi matematis dalam memperkirakan parameter ABG berdasarkan hasil VBG. Manfaat penelitian ini sendiri adalah mendorong penggunaan VBG sebagai alternatif pengganti ABG pada pasien hipotensi, sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan resiko komplikasi akibat dari pengambilan sampel ABG. Penelitian ini juga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat evaluasi gas darah pada kondisi hipotensi, serta mengurangi resiko cedera jarum pada petugas medis. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi penerapan regresi matematis untuk memperkirakan nilai ABG dari hasil VBG, sehingga dapat meningkatkan efisiensi manajemen pasien hipotensi di ruang gawat darurat. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah cross-sectional study yang dilakukan di unit gawat darurat sebuah pusat pelayanan kesehatan di India Utara. Populasi penelitian ini adalah pasien hipotensi berusia di atas 18 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan membutuhkan pemeriksaan ABG sebagai bagian dari perawatan rutin. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil darah arteri dari arteri radialis untuk pemeriksaan ABG, sedangkan sampel darah vena untuk pemeriksaan VBG diambil dari vena cubital atau vena pada punggung tangan. Kedua sampel diambil dalam waktu kurang dari 10 menit dan kemudian dianalisis menggunakan point of care blood gas analysis. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 250 pasien dengan metode pengambilan sampel consecutive sampling. Seluruh variabel hasil pemeriksaan ABG dan VBG akan dicatat pada formulir pengumpulan data yang telah disiapkan. Selain itu, data demografi, tanda vital, dan diagnosis pasien juga dicatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total 250 pasien dengan hipotensi memiliki rata-rata usia 53,25 tahun dengan 56,8% berjenis kelamin laki-laki. Diagnosis utama pasien meliputi sepsis sebesar 45,6%, hipovolemia sebesar 34,4%, shock kardiogenik 18%, dan shock obstruktif sebesar 2%. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang kecil antara parameter ABG dan parameter VBG pada sebagian besar variabel pemeriksaan. Nilai pH ABG sebesar 7,37 dan VBG sebesar 7,34 dengan selisih rata-rata minus 0,03. Nilai PCO2 pada ABG sebesar 32,76 dan VBG sebesar 36,17 dengan selisih rata-rata 3,41. Selain itu, parameter HCO3, laktat, sodium, potasium, klorid, ionis kalsium, blood urea, nitrogen, dan base excess juga menunjukkan perbedaan yang kecil. Namun sebaliknya, parameter PO2 dan saturasi oksigen menunjukkan perbedaan yang besar antara ABG dan VBG, sehingga tidak dapat digunakan secara bergantian untuk menilai status oksigenasi. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara ABG dan VBG pada sebagian besar parameter. Nilai Interclass Correlation Coefficient atau ICC untuk pH sebesar 0,96 dengan nilai Pi kurang dari atau sama dengan 0,001. Parameter PCO2 memiliki ICC sebesar 0,95, HCO3 sebesar 0,97, laktat sebesar 0,96, natrium sebesar 0,92, kalium 0,91, klorida sebesar 0,94, dan base excess sebesar 0,97. Selain itu, sebagian besar parameter memiliki limit of agreement yang baik. Parameter PO2 dan saturasi oksigen menunjukkan korelasi yang sangat lemah, yakni saturasi oksigen memiliki ICC sebesar 0,01 dengan nilai Pi sebesar 0,412 sehingga tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini juga mengembangkan persamaan regresi linier
untuk memperkirakan nilai ABG berdasarkan hasil VBG. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai ABG dapat diprediksi menggunakan hasil VBG dengan tingkat kesesuaian yang baik. Pada bagian pembahasan, penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan kesepakatan yang baik antara ABG dan VBG pada parameter pH, PCO2, HCO3, laktat, dan base excess pada pasien hipotensi. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan VBG dapat digunakan sebagai alternatif ABG untuk menilai status asam basa dan metabolik pada pasien hipotensi. Korelasi yang kuat ini terjadi karena parameter metabolik relatif tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan kandungan oksigen antara darah arteri dan darah vena. Penelitian ini juga menemukan korelasi yang sangat kuat antara ABG dan VBG pada parameter laktat, natrium, kalium, dan klorida. Nilai ICC laktat sebesar 0,96 menunjukkan bahwa VBG dapat digunakan untuk mengevaluasi hipoperfusi jaringan pada pasien hipotensi. Selain itu, natrium, kalium, dan klorida juga menunjukkan agreement yang baik antara VBG dan ABG. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan VBG dapat membantu evaluasi gangguan metabolik dan keseimbangan elektrolit secara lebih cepat pada kondisi kegawat daruratan. Berbeda dengan parameter metabolik, penelitian ini menunjukkan korelasi yang lemah pada PO2 dan saturasi oksigen antara ABG dengan VBG. Saturasi oksigen bahkan menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik dengan ICC sebesar 0,01 dan nilai P sebesar 0,412. Hal ini terjadi karena darah vena tersebut mengalami pertukaran gas pada jaringan sehingga kandungan oksigennya lebih rendah dibanding dengan darah arteri. Oleh karena itu, VBG tidak dapat menggantikan ABG dalam menilai status oksigenasi pasien secara akurat. Keunggulan penggunaan VBG dalam praktik klinik adalah proses pengambilannya yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan ABG yang memerlukan kemampuan teknik khusus serta memiliki resiko komplikasi seperti cedera arteri, hematoma, dan risiko cedera jarum pada petugas. Oleh karena itu, VBG memiliki nilai praktis terutama dalam kondisi darurat dan hipotensi ketika pengambilan ABG menjadi lebih sulit dan beresiko lebih tinggi. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada setiap pasien tanpa pengujian berulang. Selain itu, pengelompokan diagnosis didasarkan pada diagnosis kerja awal, bukan diagnosis akhir. Penelitian ini juga menggunakan sampling berdasarkan kenyamanan peneliti, sehingga dapat menimbulkan bias seleksi dan kurangnya dari generalisasi hasil. Penelitian juga tidak memantau outcome jangka panjang seperti mortalitas pasien.